Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas kelompok rangkuman materi Agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tugas ini dibuat oleh Dia Kurniati, Dina Setiorini, Yuni Lestari, dan Nur Astri Retno Ismaini. Apa itu wawasan kebangsaan? Menurut Profesor Muladi, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman sejarah perjuangan menjadi cikal bakal wawasan kebangsaan yang baik. Wawasan kebangsaan yang baik harus dimiliki setiap ASN untuk menunjang kompetensi dan kinerja yang baik pula. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari dibentuknya organisasi Budi Utomo sampai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dari rungkaian sejarah kebangsaan di atas terlihat bahwa kekuatan para tokoh pendiri bangsa ini yaitu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun suatu dasar negara. Adapun komitmen dari berbagai elemen bangsa ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu ada Pancasila. Seperti yang kita ketahui sendiri, ada beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama itu adalah sebagai dasar negara. Yang kedua itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, konsensus yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri merupakan landasan konstitusional negara, dalam artian merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, konsensus yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang sudah kita ketahui sendiri, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai pulau yang berbeda, agama berbeda, budaya yang berbeda, tetapi tetap satu, yaitu negara Indonesia. Yang terakhir itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan NKRI sendiri ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bendera negara Indonesia sendiri disebut Sang Saka Merah Putih, yang artinya merah itu melambangkan keberanian dan yang putih itu melambangkan kesucian. Dia dikibarkan pertama kali pada Kongres Pemuda II. Bendera merah putih sendiri itu tertuang pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa negara Indonesia sendiri adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu, dan sebagai sarana berkomunikasi. Seperti kita ketahui, banyak sekali ragam bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk mempersatukannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sendiri menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jumlah bulu pada burung Garuda sendiri itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terdapat perisai pada burung Garuda itu yang berisi tentang berisi tentang sila-sila pada Pancasila. Kemudian terdapat pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Selanjutnya yaitu adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia sendiri adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman yang diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda II yang diresmikan sebagai lagu pertama kali pada tanggal 30 Desember 1929. Bela negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap, tekad, perilaku, dan dilanjutkan dengan tindakan oleh seorang warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Hal tersebut dijiwai dengan rasa kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dan didasari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Warga negara dan negara adalah suatu kesatuan. Negara membutuhkan warga negara, begitupun sebaliknya, warga negara membutuhkan negara. Keduanya saling membutuhkan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Negara yang kuat adalah negara dengan warga negaranya yang bersatu padu dan kompak dalam membela negara. Kemudian warga negaranya akan merasa aman dan nyaman karena merasa ada jaminan pada keselamatan mereka dari negara yang kuat. Dalam bela negara, terdapat nilai-nilai dasar dalam bela negara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3 yang mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan berbela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan bela negara. Manfaat bela negara yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanam rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh bela negara, contoh di lingkungan keluarga. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Contoh di lingkungan sekolah, yang pertama, meningkatkan iman, takwa, dan iptek. Yang kedua, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Contoh di lingkungan masyarakat, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam bermasyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama. Untuk contoh di lingkungan negara, yang pertama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan yang kedua, membayar pajak tepat pada waktunya. Demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.